Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran akidah akhlak kali ini, kita akan membahas tentang kunci kerukunan. Pada pembahasan kali ini, tentang kunci kerukunan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kita tahu bahwa dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan di masyarakat. Baik itu dalam hal Indonesia sendiri mempunyai banyak suku, bahasa, ras, dan agama ya. Dalam hal ini, Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kita sebagai Muslim menjaga kerukunan terutama antar umat beragama di Indonesia ini? Ini kita akan bahas dalam pembahasan kali ini. Pertama, untuk menciptakan kerukunan terutama di masyarakat, salah satu kuncinya yaitu menerapkan sikap toleransi atau tasamu. Nah, tasamu ini secara bahasa berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Kalau secara istilah, tasamu adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Jadi dalam tasamu ini ada sifat keterbukaan dan saling menghargai perbedaan. Dalam Islam sendiri, kita tahu ya, dalilnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya manusia ini diciptakan memang sudah memiliki banyak perbedaan gitu ya. Karena itu, tetapi dikatakan bahwa perbedaan itu bukan untuk menimbulkan perpecahan atau permusuhan, tapi justru Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal. Nah, ini kuncinya untuk terciptanya kerukunan nantinya. Toleransi dalam Islam ini ditunjukkannya dalam beberapa perilaku kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita ambil contoh misalnya pada masa Rasulullah dulu. Nabi pada saat itu di Madinah terutama, bukan hanya Muslim yang tinggal di Madinah, tapi juga ada orang non-Muslim seperti Yahudi. Tapi bagaimana sikap Rasul? Rasul tetap menjaga ya, melakukan toleransi terhadap mereka. Selama mereka tidak memerangi Islam, Rasul pun menjamin keamanan mereka tinggal di Madinah. Begitu juga ketika pada masa Umar, pada masa sahabat, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika dia menaklukkan Yerusalem, di sana pun Umar menjaga atau menjamin keselamatan umat agama lain dengan tidak menghancurkan rumah ibadahnya, lalu menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sikap-sikap perilaku toleransi yang dicontohkan dalam Islam. Nah, kunci kerukunan yang kedua yaitu persamaan derajat atau musawah. Musawah ini secara bahasa artinya adalah kesamaan atau ekualitas. Ekualitas ini berarti setara. Musawah sendiri secara istilah adalah sikap terpuji di mana dipandang bahwa semua manusia ini memiliki harkat dan martabat yang sama. Dalam Islam, ada beberapa prinsip musawah. Ini didasarkan menurut Muhammad Ali Al-Hashimi ya. Ada beberapa hal terkait musawah dalam Islam. Dalam Islam, musawah atau persamaan derajat ini adalah buah dari keadilan. Jadi bentuk keadilan dalam Islam salah satunya adalah persamaan derajat, memandang manusia derajatnya sama. Di mata Allah semua orang itu sama derajatnya.
Lalu setiap manusia itu memiliki derajat yang sama dalam artian dia itu walaupun misalnya punya jabatan yang tinggi, punya jabatan yang rendah, dia itu kaya ataupun miskin, dari bangsawan ataupun orang biasa, di mata Allah ya, di dalam Islam, yang membedakan manusia itu hanya keimanan dan ketakwaannya, bukan dari pangkatnya atau jabatannya atau derajatnya tadi. Nah, yang ketiga adalah dalam Islam selain musawah ini diamalkan kepada sesama muslim, tapi juga kepada non-muslim juga. Jadi dalam Islam, muslim itu memelihara juga hak-hak non-muslim, karena mengakarnya kepada persamaan asal ya, bahwa kita sama-sama manusia gitu, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu karena sama-sama manusia, jadi ada persamaan derajat, baik dia muslim ataupun non-muslim. Persamaannya adalah kemanusiaan, dari sisi kemanusiaannya. Lalu musawah dalam Islam juga berarti ada persamaan sosial di masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan sesuatu yang sama di masyarakat, seperti misalnya pendidikan. Mau dia kaya ataupun miskin, siapapun dia berhak mendapatkan pendidikan. Misalnya ini pendidikan. Lalu persamaan manusia di mata hukum, di depan hukum. Siapapun dia, kalau dia bersalah, ya dia harus mendapatkan hukuman secara adil. Jadi tidak pandang bulu gitu ya. Lalu persamaan dalam mendapatkan jabatan politik. Nah, di sini Islam tidak mengharuskan soalnya keturunan si anu harus jadi keturunan raja, misalnya anaknya jadi raja lagi, tapi tidak. Dalam Islam siapapun berhak menjadi pemimpin selama dia memiliki kemampuan ataupun kecakapan untuk menjadi pemimpin yang adil ya. Nah, lalu ada lagi persamaan yang didasarkan pada kesatuan asal manusia tadi, dipandang bukan hanya kepada non muslim tapi juga kepada non muslim, bahwa kita semua adalah manusia yang berasal dari satu Tuhan ya. Nah, kemudian di situ akar dari semuanya, bahwa Islam memandang persamaan derajat. Tidak ada kasta di dalam Islam ya. Semuanya itu hanya dibedakan dari iman dan takwanya saja. Nah, kalau membiasakan perilaku toleransi, Islam juga memberikan contoh. Seperti pada masa, kalau kita lihat pada masa dulu, pada masa Rasulullah misalnya, sebelum Islam ada, di sana itu ada yang disebut dengan masa jahiliyah. Nah, pada masa jahiliyah ini tidak ada yang namanya persamaan derajat, seperti laki-laki dan perempuan itu dianggapnya berbeda. Bahkan perempuan itu sama sekali tidak dihargai, diperlakukan seperti barang gitu ya. Tetapi ketika Islam datang, diajar oleh Nabi Muhammad, hal-hal seperti itu dihapuskan, karena dalam Islam ada yang namanya tadi musawah, persamaan derajat. Laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, yang membedakan mereka hanya iman dan takwanya saja. Siapapun yang bersalah, baik itu laki-laki atau perempuan, kalau dia bersalah ya dia akan mendapatkan hukumannya. Nah, itu salah satu contoh dari persamaan derajat dalam Islam. Berikutnya adalah tawasud atau moderat. Tawasud secara bahasa berarti moderat, atau bisa disebutkan lagi bahwa tawasud ini secara bahasa artinya adalah tengah-tengah atau pertengahan. Sedangkan secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji yang menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap yang cenderung ke arah jalan tengah. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam memandang segala sesuatu atau bersikap menyikapi segala sesuatu, dan memahami perbedaan gitu ya, yang didasarkan pada pemahaman bahwa memang kembali lagi ke yang tadi,
bahwa manusia itu memang berbeda-beda. Jadi tidak merasa paling benar sendiri gitu, menyalahkan orang lain, tidak seperti itu dalam tawasud ini. Dalam Islam sendiri, tawasud ini terdapat dalam 3 dimensi ya, baik itu dalam dimensi akidah, syariat maupun akhlak. Dalam dimensi akidah, Islam itu moderatnya karena Islam itu adalah agama yang monoteis. Islam itu dasarnya adalah tauhid, satu Tuhan. Jadi di dalam Islam tidak ada ateis atau ateis itu kan tidak mempercayai Tuhan ya. Kalau dalam Islam kita mempercayai Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, satu Tuhan ya. Tuhan yang Maha Esa. Nah, tidak juga politeis. Seperti ajaran kepercayaan yang percaya pada dewa-dewa kan banyak ya dewanya. Nah, dalam Islam tidak ada. Allah ya, Allah saja hanya satu-satunya. Begitu dalam dimensi akidah. Lalu dalam dimensi akhlak, Islam menerapkan syariat dan juga hakikat. Jadi ada aturan, tapi aturan itu juga tidak bertentangan dengan hakikatnya. Memang misalnya seperti misalnya hadis ya, kalau kita ada hadis Rasul disyariatkan minum itu misalnya harus sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri. Ternyata hakikatnya juga memang aturan itu memang benar bermanfaat gitu ya secara medisnya, misalnya seperti itu. Jadi tidak bertentangan antara syariat dengan hakikat. Satu lagi dalam dimensi syariat. Dalam dimensi syariatnya, aturan dalam Islam, baik itu muamalah ataupun dalam ibadah, itu didasarkan untuk seluruhnya adalah untuk kemaslahatan, kebermanfaatan, kemaslahatan bagi individu maupun kolektif umat. Jadi tidak ada salah satu yang dimenangkan gitu ya, misalnya, ayo mah ajarannya, ini mah ajarannya hanya untuk memenangkan satu golongan saja atau satu pihak saja. Tidak, dalam Islam semua aturannya itu didasarkan untuk kemaslahatan individu dan umat. Jadi kembali lagi kebaikannya itu untuk kita sendiri gitu, kebaikannya. Dalam membiasakan berperilaku tawasud atau moderat ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Pertama, kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang ekstrim atau berlebih-lebihan. Dalam artian misalnya kita merasa perbuatan kita ini atau pandangan kita ini yang paling benar dibandingkan orang lain misalnya. Nah, ini tidak seperti itu ya dalam Islam. Kita tahu tadi di pembahasan sebelumnya bahwa memang Allah ini menciptakan perbedaan-perbedaan di antara kita gitu. Nah, bukan berarti kita yang paling bagus, kita yang paling baik, tidak. Tapi semuanya itu juga sama. Tadi ada prinsip persamaan juga. Maka terapkanlah juga ini moderat atau tawasud. Kita tidak perlu bersikap ekstrim terhadap orang lain atau terhadap pemahaman orang lain. Ini juga akan membawa kepada sikap kita terhadap lebih bijaksana ya dalam tidak menghakimi orang lain gitu yang berbeda paham dengan kita. Nah, untuk mencapai ini tadi juga harus sinergis dengan prinsip yang tadi, prinsip persaudaraan dan toleransi, juga prinsip persamaan musawah tadi. Sehingga ini bisa jadi kunci kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keempat, kunci kerukunan itu adalah saling bersaudara atau ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa artinya persaudaraan. Kalau secara istilah, ini adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap sesama ya. Dalam Islam, ukhuwah ini meliputi beberapa hal, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah. Dalam hal ini, dalam
akidah ya, ukhuwah dalam akidah ubudiyah, dalam persamaan bahwa kita semua ini adalah sesama muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk kepada perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya dalam hal keimanan saja gitu ya. Terkait dengan ukhuwah ubudiyah. Jadi sesama muslim itu bersaudara karena sama-sama mentaati perintah Allah, dalam hal mentaati perintah Allah. Lalu ada lagi ukhuwah al-insaniyah atau basariyah. Ini adalah ukhuwah yang didasarkan tadi kepada persamaan bahwa kita ini adalah sama-sama manusia. Ukhuwah karena kita sama-sama manusia berarti kita sama-sama bersaudara. Nah, ada lagi ukhuwah fi an-nasab atau al-wataniyah. Ini didasarkan kepada tali kekeluargaan atau nasab, dalam kaitannya hubungan nasab. Itu udah jelas ya, kalau yang namanya dengan keluarga atau ada hubungan nasab, hubungan darah, itu berarti bersaudara. Lalu yang terakhir adalah ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah ini tadi bahwa persaudaraan yang diikat dalam Islam gitu ya, dalam ajaran Islam. Ukhuwah dalam din Islam, dalam agama Islam. Bagaimana, apakah ini dengan serta-merta bisa terwujud atau terbentuk? Tentu saja tidak ya. Ada tahapan yang harus dilakukan sehingga bisa terjadi yang namanya ukhuwah. Ukhuwah ini bisa disebut juga ikatan atau pertalian atau simpul. Ukhuwah Islam ini adalah ikatan yang sangat kuat. Karena walaupun tidak ada misalnya hubungan darah, bukan dalam hal ukhuwahnya, bukan melalui nasab, tapi karena ada pertalian antara dalam hal keimanan. Ini lebih kuat ya. Lalu, nah tadi bagaimana prosesnya supaya bisa terjadi yang namanya ukhuwah ini, supaya ukhuwahnya kuat? Ada beberapa tahapan tentunya. Ini beberapa hal ya. Ada tahapannya itu 5T. Ada 5T nih. Apa saja 5T ini? 5T ini adalah ta'aruf. Pertama ta'aruf, saling mengenal. Lalu tafahum, saling memahami. Setelah saling kenal, saling memahami. Nah, dari saling memahami ini akan terhindar dari saling cuek gitu ya, tidak akan cuek. Jadi T yang berikutnya adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Setelah saling tolong-menolong, nanti akan terbentuk rasa persatuan yang disebut ta'aluf. Nah, terakhir, setelah adanya persatuan, ini gimana caranya persatuan ini menjadi kuat, tidak mudah pecah belah? Tentu saja harus dijaga, saling menjaga dalam takaful namanya. Nah, itu tadi 4 kunci kerukunan. Ada toleransi, lalu ada persamaan derajat, ada moderat, dan persaudaraan atau ukhuwah. Ya, Ibu ulangi ya. Tadi ada 4 hal yang sudah kita bahas tentang kunci kerukunan. Apa saja? Yaitu tasamuh, toleransi, musawah, persamaan derajat, tawasud atau moderat, dan ukhuwah atau persaudaraan. Nah, sekarang tugas kalian adalah sebutkan contoh sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang baik itu yang pernah kalian lakukan ataupun yang kalian tahu gitu, yang kalian pernah lihat, ini tuh sikap tasamuh nih. Nah, sebutkan ya, minimal 2 jawabannya. Nah, ditunggu ya. Selamat mengerjakan.
Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.